Oke Sobat Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali saya meliput pemukiman transmigrasi jalur 1 SP10 Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Saat ini sedang dalam progres penanggulan untuk lahan Lord Didik alias Mas Didik Kotong, asal Magetan dan merupakan transmigran termuda. Dan juga semangat selalu untuk mendukung penanggulan di lokasi ini, mulai dari membantu tetangga-tetangganya, dan kita dorong terus untuk membersihkan lahan, didukung oleh mertuanya. Jadi mereka ini adalah dinasti transmigrasi karena mertuanya juga ikut transmigrasi ke lokasi ini. Kita mau masuk dulu, bertemu dengan Mas Didik Kotong. Assalamualaikum Mas Didik. Apa kabarnya Mas Didik? Baik. Baik ya. Nah, ini Mas Didi. Jadi gimana progres penanggulan sampai saat ini? Aman. Aman ya? Ayo Adek sini. Zara sini. Zara mau enggak? Terima kasih. Mau juga enggak? Enggak usah. Nanti nangis loh. Jadi Mas, ini kita ada amanah untuk progres mendukung penanggulan di sini. Saya cuma minta tolong nanti bantu ngumpulin kayu pancang. Siap. Ya. Siap. Ini amanah dan juga tentu kebutuhan solar jenengan di sini ya. Kebutuhan sembako buat buat operator juga selama beroperasi di lokasi jenengan. Iya. Untuk pancang itu mungkin beberapa untuk mendukung tanggul antara Pak Marno dan Pak Gunari. Oh iya. Iya. Tadi dibicarakan sama Pak Irwan tadi. Ya, ini saya titipkan, silakan kelola. Ini amanah dari Bapak AKBP Agus sebesar 1 juta. Boleh dihitung dulu, Mas? 2, 3, 4, Sini. 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya? Ya. Ya, jadi digunakan untuk kebutuhan panjenengan di sini dan juga mendukung pancang di lahan perbatasan yang Pak Marno itu ya. Iya. Heeh. Nah, ini kebetulan ada Mbah Sukadi dan Mbah Sinten? Mbah Suwati. Ni hao. Ni hao. Apa kegiatan hari ini? 没有啊，在这边玩啊，干那个我女儿在弄那个 EXA 在做事在这边啊，所以我来看，然后 Artinya? 帮忙煮饭。 Artinya? Ya, saya ke sini main aja, lihat itu ada EXA yang kerja di sini, jadi saya bantuin masak di rumah anak saya. Baik, ini kebetulan anginnya kencang banget, jadi ini anak-anaknya yang lainnya mana nih? Yang di sana ada juga kan? Masih di rumah. Masih tidur, Pika dan sebagainya. Belum pulang kayaknya ya? Oh, belum pulang, ngaji. Enggak, kumpulan. Oh, kumpulan. Boleh kita ke sana dulu? Iya. Baik, Mas Didi akan mengantarkan kami ke sana dulu ya, Mbak. Lucu pula jilbabnya nih, pendek banget. Iya. Udah nggak cukup. Kiss dulu. Baik Sobat Survivor, kita ke belakang dulu. Nah, kita melihat alat sedang bekerja di belakang lahan milik Mas Didik Kotong. Terima kasih buat Pak AKBP Agus yang mendukung progres penanggulan di sini. Jadi saya meminta beliau untuk mengelola dana itu untuk ambil kayu pancang, sembako buat operator sama bekerja di lahannya. Terus juga apa tadi? Solar lah, kebutuhan solar ya, kebutuhan lainnya karena Mas Didik Kotong nih kadang-kadang tiba-tiba diperlukan untuk membantu. Sama seperti Pak Irwan, ini pakcongnya dicabut terlebih dahulu karena tahu progres ngambilnya susah. Jadi dicabut dulu, nanti bisa ditanam lagi kalau sudah ditanggul. Kita meminta dia untuk memperkuat tanggulnya kiri dan kanan, Sobat Survivor. Kita ke belakang dulu. Nah, ini lahannya kita mendorong nanti bukan hanya Mas Didik Kotong, tapi juga mertuanya juga bergabung di sini, berkebun sama-sama karena lahannya luas. Gimana Mas? Siap. Nanti traktornya diangkut lagi ke sini kembali ya? Siap. Utamanya biar enak bikin bedengan. Ya, Sobat Survivor, luar biasa ini. Ternyata sudah masuk ke lahan Mas Didik Kotong nih, sebelah sini untuk penanggulannya. Yang penting Mas Didik semangat lagi nih, bersihkan sisanya di belakang nih. Ya, selalu semangat. Kita ngumpulin dari
batak-batak kemarin. Sedikit ada koreksi untuk lahan Mas Didi di sini, Sobat Survivor. Ini operatornya sedang bekerja melakukan penanggulan kiri dan kanan. Karena tidak sedang apa namanya, tidak sedang apa istilahnya nih, tidak sedang pasang ya, tidak sedang hujan juga. Aman saja Mas kalau ini. Soalnya kan air di sana saya tutup dulu biar enak kerjanya. Oh gitu. Iya. Biar enggak jadi enggak masuk. Air tidak masuk ya? Enggak masuk. Luar biasa. Ini kayak ada koreksi ya? Tempat saya. Oh gitu, tapi pada dasarnya sesuai aja dari sana kan? Iya. Oke, ini malah sudah benar ini. Dipancang lagi, dikasih lurus kan tadi sama Pak Oto, dikasih pancang sana sama sana suruh nembak biar lurus. Oh gitu. Kemarin kan bengkok begini, ini terlalu masuk ke sini. Oh gitu, siap. Dikoreksi gitu ya. Ini jauh lebih tinggi ya Mas ya? Apa? Tinggi sekali kalau ini, bagus, mantap. Jauh lebih lebar ya? Jauh lebih lebar. Jadi Sobat Survivor, ini sekaligus juga menjawab banyak pertanyaan kenapa memang yang kita fokuskan adalah bagaimana bisa sepenuhnya benar-benar memperhatikan tanggul warga gitu ya. Jadi tidak ada unsur apapun, kita fokus untuk melakukan perbaikan tanggul jauh lebih tinggi, jauh lebih aman gitu, supaya mereka bisa bercocok tanam dengan lebih nyaman di lokasi ini, Sobat Survivor. Dan tentu kalau sudah dibuat tinggi seperti ini, itu tentu dapat mencegah pasang yang mereka hadapi selama ini. Hampir 5 tahun mereka menghadapi kondisi pasang surut di lokasi ini, tentu kesulitan mereka untuk bercocok tanam. Kehadiran ekskavator di sini tentu sangat membantu mereka untuk mengatasi banjir. Jadi lahan Mas Didi ini tentu kita dorong terus untuk bersih semua dan berkolaborasi dengan mertuanya, jenengan tanam-tanam sayur lah di sini ya. Ya. Sementara di lahannya mertua memang masih pasang dan entah kapan alatnya masuk ke sana karena masih cukup jauh ya Mas ya. Iya. Ya. Karena tanam padi lah, nanti biar tanam sayur di sini aja. Ya gitu maksudnya, tanam sayur semua. Pokoknya kita dukung bibitnya. Ya. Jenengan, Mas Irwan dan siapapun tentu yang sini yang komitmen untuk berkebun, bersayur, Ya. kita dukung terus pokoknya. Ya. Nah, ini Sobat Survivor, dari sini bisa terlihat tanggul Lord Didi ini kita perbaiki, kita paskan dengan batasnya dengan tetangga sebelah. Tentu ini sangat sangat bagus nantinya ya, jauh lebih aman nanti tanggulnya. Terima kasih juga buat Pak Ase tentu yang paling utama, kita terima kasih banyak atas segala dukungannya sehingga penanggulan bisa berjalan dengan sangat baik di sini. Kita harapkan hingga selesai nanti mereka benar-benar yang berkomitmen bercocok tanam di lokasi ini bisa benar-benar sukses Sobat Survivor. Nah itu di sana tuh ada rumah-rumah warga transmigrasi
angkatan 2019 ya, masih tergolong baru. Tapi bagi Anda yang tinggal di lokasi ini tentunya adalah waktu yang tentu lama ya Sobat Survivor. Saya bersyukur Anda bisa selalu mengapresiasi konten-konten dari kita sehingga program penanggulan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi Sobat Survivor, apa yang Anda saksikan ini adalah merupakan contoh nyata bagaimana ketika pihak swasta ikut terlibat dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam secara langsung membantu para petani di lokasi ini Sobat Survivor. Jadi tidak perlu progres tender yang panjang, cukup dengan berkoordinasi tentu dengan mendapatkan izin dari Dinas Transmigrasi. Pak Asep bisa langsung terjun langsung untuk melakukan penanggulan secara swadaya dan didukung oleh masyarakat di sini, karena tentu masyarakat sudah menanti hingga 4 tahun lebih. Sejak mereka bermukim di lokasi ini, mereka selalu terdampak pasang surut air laut, sehingga kesulitan mereka dalam bercocok tanam antara hasil panen mereka dan usaha mereka itu tidak pernah sesuai gitu, hingga akhirnya dukungan dari Pak Ase ini tentu menjadi angin segar, harapan baru buat para petani di lokasi ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ase yang merupakan pimpinan dari Bulungan Mandiri Prima dan Bulungan Mandiri Farm yang benar-benar concern melihat perjuangan petani transmigrasi yang ada di Tanjung Buka, secara khusus SP10 yang saat ini mendapatkan penanggulan secara sosial Sobat Survivor. Kalau saya boleh hitung-hitung biaya yang dikeluarkan mulai dari penyediaan alat, gaji operator, dan juga dukungan solar hingga dukungan bibit, maka tentu dana yang sudah keluar itu miliaran. Tetapi Pak Ase tidak pernah memikirkan itu. Beliau dengan penuh keikhlasan membantu petani di lokasi ini. Namun tentu ada harapan besar dari Pak Ase untuk petani. Mereka benar-benar nantinya bisa menggarap lahan dengan baik, tidak hanya sekedar ditanggul kemudian ditinggal, apalagi dibiarkan bongkor, tetapi benar-benar bisa memproduksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Utara, sehingga bisa menghindari inflasi secara nasional yang bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Luar biasa. Yang Anda bisa melihat saat ini ada sang pemilik lahan di sana, Mas Didi Kotong, sedang mengamati progres penanggulan yang sedang dikerjakan oleh Mas Didi. Luar biasa Sobat Survivor. Ini adalah upaya yang kita harus apresiasi, kita dukung terus, dan kita harapkan bisa terus berkelanjutan dan akan ditiru oleh perusahaan-perusahaan profit lainnya, perusahaan-perusahaan komersil di luar sana yang ingin terlibat dalam progres membantu para petani terjun langsung mendukung keberlanjutan produksi pangan di Kalimantan Utara, Sobat Survivor.
Jadi kurang lebih sudah ada 60 meter ya yang tertanggul, atau mungkin sekitar 70 meter yang tertanggul. Anda senang sekali bisa terus hadir menyapa Sobat Survivor dimanapun Anda berada ya. Dan tentu kita berharap sekali Sobat Survivor juga bisa nantinya ikut serta dalam mendukung progres penanggulan ini, karena lahan yang akan ditanggul ini tentu sangat banyak sekali. Bila semua warga berkenan untuk ditanggul, maka total lahan yang ditanggul itu lebih dari 300 unit rumah, 300 lahan, dan itu berarti 300 hektar lahan. Jadi dari sejak alat ini dibeli hingga saat ini tentu membutuhkan banyak dana yang digelontorkan ya. Dan ini dana pribadi dari seorang Pak Cito Karno. Terima kasih buat Sobat Survivor semuanya, Pak Raden, Pak Angga, Pak Yuyun. Terima kasih semuanya. Semoga Anda bisa menyimak dengan baik. Terima kasih juga buat HA-Farm. Terima kasih semuanya. Semoga konten ini bisa menginspirasi Sobat Survivor semuanya. Terima kasih juga buat Sabil Rizky yang selalu menyimak konten kita. Dan Sobat Survivor semuanya yang selalu mendukung, tentu kami mengucapkan terima kasih banyak. Saat ini saya juga sedang berusaha untuk menampilkan secara langsung melalui YouTube channel Asian Survivor. Anda juga bisa like, comment, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor, dan juga follow TikTok kita. Jadi untuk diketahui, TikTok ini digunakan bukan untuk, hingga saat ini tuh belum bisa menghasilkan ya. Kita fokus untuk bisa memperkenalkan konten-konten YouTube kita. Terima kasih juga buat warga Jogja yang selalu menyimak. Bang Yonatan Agustinus. Terima kasih juga buat Pak Susanto Dodi yang selalu menyimak konten kita. Doakan semua selalu diberikan kesehatan. Selamat siang menjelang libur akhir pekan. Sobat Survivor semuanya, saya meliput secara langsung dan juga menayangkan nantinya versi jelasnya juga melalui offline nantinya. Jadi saat ini saya memegang 2 kamera sekaligus supaya hasilnya benar-benar memuaskan ditonton oleh Sobat Survivor semua. Anda juga bisa terlibat dalam mendukung operasional kita. Tentunya Anda bisa mengirimkan dukungan Sobat Survivor untuk penanggulan dan kita laporkan secara langsung penyerahannya. Hari ini saya meneruskan support dari AKBP Agus yang saat ini bertugas di Jakarta Selatan. Terima kasih buat AKBP Agus yang mendukung ketersediaan solar dan juga kebutuhan pengumpulan pancang untuk lahan-lahan yang jebol. Ini saya serahkan kepada Pak Didik untuk mengelola dananya sebesar 1 juta sudah saya serahkan. Jadi ada tayang di videonya nanti malam ya. Sobat Survivor semuanya, nah ini adalah kondisi lahan dari Mas Didik. Saya mendukung Mas Didik dan mertuanya untuk tanam sayur-sayuran di lokasi ini. Sementara tanaman padi ditanam di lahan milik Pak Sukadi. Jadi kita akan dukung bibit-bibit sayuran yang nantinya membantu beliau untuk bercocok tanam. Memang kita butuh semacam percontohan di lokasi ini. Jadi kita mendorong mereka yang benar-benar serius untuk bercocok tanam, untuk benar-benar kita servis lahannya sebagus mungkin. Karena tentu setelah penanggulan lahan akan semakin sangat bagus untuk kemudian dikelola ya Sobat Survivor, untuk ditanami sayur-sayuran. Kita mendekat lagi saat ini. Nah ini saya sangat dekat dengan bucket alat saat ini. Nah, luar biasa Sobat Survivor. Nama desanya silakan dicari di Google, namanya adalah Desa Tanjung Buka. Terima kasih buat Denny Caknan versi nggak tahu versi asli atau bukan, yang juga selalu menyimak konten kita. Pejuang ekonomi pertanian hebat sudah pasti Sobat Survivor. Jadi lahannya ini sudah kering, cuman dengan penanggulan ini tentu akan membuat mereka jauh lebih aman untuk bercocok tanam Sobat Survivor.
Terima kasih juga buat warga Sukoharjo, Kak Amalia Soleha yang selalu menyimak konten kita. Semoga selalu dilimpahkan rezeki. Baik, terima kasih juga buat Kak Hana Hani ya. Saat ini lahan sudah masuk di lahan milik Pak Didi, yang kebetulan di sana ada Pak Didi Kotong sedang mengamati dan mengamati alat sedang bekerja. Ini panas-panasan. Ini penanggulan ulang mengingat kemarin masih tembus air. Selain juga kita tinggikan, juga kita perlebar sehingga mereka jauh lebih nyaman nantinya untuk menanam tanaman-tanaman hortikultura. Terima kasih buat semuanya yang selalu menyimak konten-konten kita. Semoga selalu dilimpahkan rezeki dan selalu semangat untuk juga bisa melihat warga-warga untuk bisa kita dukung. Nah, Sobat Survivor, saya dalam posisi sangat terdesak saat ini, berada di antara tumpukan tanah yang dekat dengan bucket, tapi masih dirasa aman dan bukan daerah blind spot ya, bukan titik buta atau titik yang tidak dilihat oleh operator. Operator bisa melihat dengan sangat baik dari sini. Tuh. Nah, ini ada memang perbaikan sehingga jauh lebih aman. Wush, ini tipis sekali Sobat Survivor. Nah, bisa terlihat dari sini rumah-rumah transmigrasi. Terima kasih Kak Ratih yang selalu menyimak. Terima kasih juga buat Pak Budi. Baik Sobat Survivor, untuk saat ini kita akan terus meliput penanggulan di lokasi ini, dan kita juga mengunjungi beberapa warga trans yang saat ini berjuang. Mungkin juga ada yang bertanya kenapa nggak liput Mas Gondrong gitu ya. Tentu ada pertimbangan, kita juga perlu untuk membiarkan dia untuk lebih mandiri saat ini. Tapi karena juga ada support dari orang baik untuk Mas Gondrong, tentu kita akan teruskan. Sedang kita pertimbangkan apakah kita serahkan secara offline atau online, itu urusan kedua. Yang paling penting adalah kita support anak-anaknya yang tentu sangat membutuhkan saat ini.